Dan juga by the end buat penghuni juga mereka butuh penghawaan sama pencahayaan kan. Dan itu dengan luasan kamar yang kecil tapi mereka dapat jendela, akses keluar masih bisa diterima. Masih cukup ya. Selamat datang di podcast Obrolan Singgah. Kupas tuntas dunia properti dan seisinya. Di episode kali ini kita kedatangan Pak Bimo, pemilik kos Legacy Residence yang memiliki desain kos premium dan eksklusif. Memiliki latar belakang ilmu arsitektur, Pak Bimo memutuskan membuat bangunan kos yang tidak hanya menarik secara visual, tapi juga memiliki fungsional yang tepat. Mau tahu inspirasi desain kos yang menarik banyak perhatian penyewa kelas premium ini? Yuk pantengin terus podcast Obrolan Singgah. Hai semua, saya Anggit. Selamat datang di podcast Obrolan Singgah, kupas tuntas dunia properti dan seisinya. Nah, seringkali pemilik kos tuh bingung ya, gimana sih membuat desain kos yang cantik tapi kemudian bisa menarget segmen pasar tertentu, tapi secara pembangunan maupun secara perawatan tuh tetap efektif efisien. Nah, di episode kali ini saya kedatangan Pak Bimo yang backgroundnya arsitek, yang punya pengalaman yang sangat banyak di design and build serta pengelolaan, sekaligus dia adalah pemilik kos juga gitu. Selamat datang Pak Bimo. Terima kasih Bu Anggit. Siap. Kita langsung ngobrol-ngobrol. Ya. Sudah menerima. Senang sekali bisa menyambut Pak Bimo di sini. Pak Bimo itu dulu sebenarnya arsitek dulu atau punya kos dulu nih Pak? Kalau boleh cerita backgroundnya. Ya, kebetulan background arsitek sih. Background arsitek, terus sempat lanjut ke interior design, terus kerja di design and construction firma, kemudian kita jadi property developer, dan akhirnya property developer artinya ini ya Pak, develop apa waktu itu rumah? Iya, cluster. Oh, cluster. Oke. Perumahan sih di pinggiran-pinggiran Jabodetabek lah ya. Dan waktu itu memang lagi bagus-bagusnya sih. Kita develop itu bisa 3 tahun, 2 tahun tuh udah habis gitu kan. Udah tapi memang gitu ya? ke sini tuh sejak 2018 demand-nya kayaknya mulai berkurang sih. Dan dikonfirmasi kan beberapa kali juga, terakhir tuh 2024 Oktober kemarin kan Yusuf Hadi ya bikin dipublikasikan Mega Shift 2025. Dan di situ juga Menteri Keuangan juga bilang ya pasar menengah sekarang kan tergerus. Betul. Daya beli perumahan berkurang banyak. Ya makanya kita property developer yang harga-harga kelas menengah tuh tergerus. Jadi dan demand-nya itu kebetulan memang kita coba di kosan karena ada beberapa property idle kan. Di lokasi-lokasi yang memang kan sekarang sedang digalakan konsep TOD ya Bu ya. Nah kebetulan ada beberapa yang dekat sama area-area TOD ya, Pak, ya. Dan alhamdulillah demand-nya tinggi sih. Demand-nya bagus ya. Makanya kita switching ke arah sana. Ke arah situ ya. Berarti mulai terjun, kalau mulai jadi arsitek sendiri tahun berapa tuh Pak? Oh saya udah lama ya? Iya, kelihatan dari mukanya ya. Masih muda Pak. Arsitek tuh lulus 2003 sih, 2003. Oh gitu, berarti sejak saat itu mulai jadi arsitek. Iya betul. Oke. Jadi arsitek, kerja di konsultan, dan di situ alhamdulillah memang beberapa kali pegang kerjaan guest house sama hotel gitu. Jadi dari situ memang kita mulai ngeliat, kok kayaknya kan sampai ikut ke FS-nya ya. Kadang-kadang mereka kan pakai konsultan buat bikin IRR gitu-gitu. Menarik sih. Sudah sampai ke situ ya. Sampai ke sana sih. Kita sebagai tim yang teknis yang ngurusin desain, kalau kita harus presentasi ke tata kota segala macam kan kita yang disuruh presentasikan. Ya itu kayaknya sesuatu yang terjadi di luar negeri akan terjadi di sini gitu kan. Betul. Di mana orang-orang pada tinggalnya di dekat tempat kerja karena mereka malas ke area-area suburb jadinya. Dan pembangunan transportasi umum juga harusnya ketika kota itu maju kan makin bagus, contoh kayak MRT gitu kan di sini. Jadi misalnya yang tadinya mungkin orang kerja di SCBD maunya tinggalnya di dekat SCBD aja, tapi sekarang sebenarnya udah bisa tinggal di sekitar area MRT gitu kan Pak ya. Konsepnya betul. TOD kan seperti itu ya. Oke. Nah terus kemudian berarti terjun ke kosan sendiri tuh tahun berapa tuh Pak? 2018 sih pertama kali kita buka properti kita. Oke. Yang pertama yang properti di Pondok Indah, Pondok Pinang situ. Pondok Pinang. Oke. Iya. Itu kan nama propertinya tadi Pak, pertanyaan yang sama ya. Nama propertinya kan semuanya legacy nih Pak. Nah itu ada arti nggak di balik nama itu gitu? Kalau dari namanya secara harfiahnya kan memang legacy kan waris ya. Memang kita kerjasama sama keluarga di awal. Beberapa aset idle kita coba kelola gitu ya. Mungkin juga ada beberapa teman-teman yang merasa aset ini bisa dikaryakan lebih, ya itu kita yang jadikan
optimize menjadi kos-kosan. Jadi kos-kosan. Gitu tapi sebenarnya ada filosofi yang mendasari juga. Memang kita ingin mewariskan kearifan lokal kita sebagai budaya timur ya. Di mana seharusnya hospitality itu kita jauh lebih baik daripada budaya barat gitu. Kalau di perhotelan kan, mohon maaf ya, kadang-kadang kita dengarnya perhotelan tuh banyak kamuflase gitu ya. Sementara kalau kita melayani orang kan dengan ikhlas, tulus gitu kan. Itu yang mau coba kita bawa. Jadi orang tinggal di tempat kita ya sebagai keluarga gitu, merasa nyaman dan aman gitu. Jadi konsep yang kita. Jadi konsep legasinya itu sebenarnya nggak cuma di warisannya aja, tapi juga sebenarnya mencoba membawa budaya ketimuran. Betul. Ke dalam prinsip hospitality operation yang dibawa. Value yang mau ditambahin sih itu sih intinya. Oke. Siap. Nah itu kan tadi Bapak bilang sekarang ada 4 properti ya Pak ya kalau nggak salah. Ya. Atau kalau plus sama yang non cost katanya ada Pak? Properti yang komersil? Iya, kita kombinasi sih karena memang dari sisi bisnis ya balik lagi ya karena kita juga melihat potensinya di harian juga cukup menarik. Jadi kita utilize beberapa kamar untuk harian. Gitu ya, berarti ya. Betul. Tapi by demand aja, kalau memang lebih tinggi yang bulanan ya kita convert. Ambil bulanan. Kebetulan semua desainnya sih mengakomodir fungsi harian sama bulanan. I see. Tinggal treatmentnya aja kan? Tinggal treatmentnya aja. Oke. Servisnya aja. Kalau properti yang pertama nih Pak, yang di Pondok ini tuh ada berapa kamar Pak kalau boleh? Itu 24. 24 ya. Itu dibangun dari 2018 itu. Iya 2018 udah running. Jadi kita bangunnya mungkin sama perizinan 1,5 tahun sebelumnya lah ya. Karena paling awal tuh masih trial and errornya banyak gitu kan. Oke. Itu terus kemudian yang kedua yang kedua tuh di Jatinangor. Jatinangor tuh spesifik buat mahasiswa. Buat mahasiswa. Kan memang programnya dipindahin ke Jatinangor ya semua ya. Jadi memang pada saat Covid sih hancur pasti ya semuanya. Dan setelah Covid buka, alhamdulillah ya bisa dibilang okupansi 100% terus ya. Malah waiting list kan. Kebetulan kerja sama Singasini juga kan. Itu tahun berapa Pak ya? Yang ke Nangor itu? Gitu kayaknya 2020 ya. 2020 ya. Sebenarnya pas Covid banget ya. Oke. Betul. Cuman udah ya sebenarnya karena kayaknya hampir semua aktivitas perkuliahan di Nangor udah aktif ya, dan kayak kampus utamanya pun udah mulai di situ kan si ITB-nya. Yang ketiga Pak? Yang ketiga kita di di Trogong. Di Trogong. Tadi yang Nangor berapa kamar Pak? Sorry. Nangor 25. Padahal tanahnya lebih kecil tuh 250. Gitu. Yang pertama tadi tanahnya? Yang pertama tanahnya 500. Tanahnya 500. Dapatnya cuma 24. Karena memang based on market ya. Kita pasti kan FS dulu. Kalau di Pondok Indah kan mungkin demand-nya itu pekerja di sekitar Pondok Indah, TB Simatupang gitu ya. Ini di harga berapa sih Pak yang pertama itu sekarang? Itu di 3,8. 3,8. Oke. Jadi emang mentargetnya mungkin kalau let's say harga sewa kos itu 25-30% dari pendapatan income gitu ya. Berarti ya income-nya sekitar 3 lipatnya gitu kan. Konsepnya sendiri emang kita gambarinnya ya orang capek kerja, pinginnya pulang ke rumah kan suasananya tenang gitu ya. Jadi kita bikin materialnya juga yang menggambarkan ketenangan ya, maksudnya lokalnya itu kan pasti harus banyak tanaman ya, batu bata gitu-gitulah. Natural kali ya Pak, banyak material yang natural gitu ya. Betul. Dari jenis materialnya, terus dari pencahayaannya juga. Dan memang kamarnya lebih luas karena kita akomodir juga buat suami istri. Sampai ke situ ya. Ini Pondok Indah gitu. Terus yang di Jatinangor karena buat anak mahasiswa jadi kita squeeze kan size-nya. Jadi dengan ukuran tanah 250 bisa dapat 25 kamar. Tapi secara size dia jauh lebih kecil ya Pak kamarnya? Iya, 3 kali 4,5 kalau nggak salah. Yang pertama 3,5 kali 5. Oke, jauh ya. Semuanya kamar mandi dalam tuh Pak? Kamar di dalam. Kamar dalam ya. Kamar di dalam AC standar lah ya, wifi gitu-gitu kan. Iya. Terus yang di Trogong balik lagi itu yang deket TOD kan, deket MRT Cilandak kalau nggak salah. Ini deket MRT Cilandak itu cuma 800 meter. Itu kita squeeze lagi juga. Size-nya kamarnya 3 kali 4,2 kalau nggak salah. Di tanah 500 dapat 34 kamar. Jadi dioptimize lagi gitu ya. Harganya dia lebih rendah dari yang Pondok Pinang. Pondok Pinang. Iya. Atau sama? Sama. Oke. Karena dia sebenarnya lebih strategis ya Pak secara lokasi ya. Dan memang kita kasih gimmick juga sih, di bawah ada laundry self service sama tempat makan all you can eat gitu-gitu lah. Oke. Bedanya sama yang pertama tadi gitu ya. Kalau yang pertama ada coffee shop sama laundry juga sih. Kayaknya sekarang harus ada inilah ya, ada magnet tambahan ya. Iya. Biar penghuninya betah. Betul. Yang keempat Pak? Yang keempat yang namanya Daumus tapi managed by Legacy juga. Kebetulan itu kos-kosan, specifically buat kos-kosan, tapi
Kalau yang di Legasi Pondok Indah itu kan kita marketnya mungkin yang menengah ke atas lah ya. Yes. Kalau yang di Pondok Pinang tuh kita harganya sekitar 2.500.000-an lah. Yang jadi Domus. Mungkin kelas-kelas supervisornya ya Domus. Okay, jadi second grade-nya Legacy sih kita kasih nama Domus itu. Oke. Domusnya juga ada arti tersendiri nggak tuh Pak? Domus kebetulan yang punya langsung sih, karena ini kebetulan masih keluarga ya. Anaknya masih muda, dia punya konsep kayaknya gini aja namanya Om gini. Oke, menarik sih. Oke, siap. Kita perlu dengar suara anak muda. betul. Udah outdated. Apakah selalu update tuh? Amin. Oke. Berarti tapi tiap properti itu tadi seperti Bapak cerita ada market tersendiri yang disasar ya Pak. Yeah. Artinya setiap kali Bapak membangun, apakah selalu melakukan riset tuh Pak? Kira-kira daerah situ siapa nih target marketnya dan kemudian ditentukan gitu ya? Iya. Kebetulan sih memang karena kita bergeraknya secara tim ya. Dan tadinya kan dari property developer. Ya artinya memang kita cari uangnya di area bisnis properti ini kan. Jadi pada saat properti lagi kurang bagus kita konversi ke hospitality kos-kosan ini. Ya kita analisa pasar pastinya. Dan setiap daerah ternyata unik gitu kan. Malah kadang di satu area komplek cuma karena ada satu portal itu bisa membedakan. Contohnya gimana tuh Pak misalnya? Iya sebenarnya kayak di Pondok Indah sama yang di Pondok Pinang itu. Yes. Itu sebenarnya kan kalau di Telusen itu dekat-dekatnya apartemen Pondok Indah sama Pondok Indah Mall 3. Dan justru dari mall lebih dekat yang di Pondok Pinang. Cuma dia masuk portal udah kawasan perkampungan gitu ya. Sementara yang satu lagi masih di kawasan Pondok Indah. Itu udah marketnya beda banget. Jaraknya cuma 300 meter. Demografi pasarnya udah beda, semuanya harus beda gitu. Tuntutan lingkungan juga beda. Oke. Jadi sangat localized terhadap ininya kan. Itu makanya tadi pun secara pembangunan dibedakan ya Pak ya. Ya kan yang Domus kemudian dia targetnya lebih di bawahnya secara size juga. Berarti size kamar juga dibuat lebih kecil kan ya Pak? Lebih kecil pasti. Spek bangun materialnya juga. Itu kan luas tanahnya kayaknya sama ya Pak tadi kalau nggak salah. Iya, 500 sama 500, cuman yang satu bisa dapat kamar lebih banyak karena unitnya lebih. Betul, karena size-nya mengikuti pasarnya ya. Karena kan by the end kan pemilik kosan harus ada profit ya. Yes. Revenue kan. Ya kalau kita arsitek doang maunya kelihatan desain bagus tapi akhirnya fungsinya nggak terakomodir kan. Betul. Resiko juga. Tadi kalau yang selain kosan ada tipe properti lain Pak yang diinvestasikan? Atau semuanya kayak nyambung gitu dalam satu satu properti akomodasi atau kosan itu ada juga komersial partnya gitu. Iya. Ya pada akhirnya kan namanya bisnis ya. Semua kan harus mendapatkan profit semaksimal mungkin kan ya. Nah, memang kebetulan kami juga menggunakan sebagian ruang untuk hotel tadi kan. Hotel yang harian itu sama komersil. Kita kebetulan ada coffee shop juga yang kita kelola. Kemudian ada all you can eat Korea gitulah ya. Jadi di lantai bawahnya tuh ada. Di lantai bawahnya ada all you can eat. Maksudnya kayak kalau di hotel tuh kan all you can eat yang proper ya. Ibaratnya makan paginya cukup dengan berapa rupiah bisa makan apa aja. Nah itu coba kami tangkap. Tapi dengan ya maksudnya pasti beda ya kelasnya ya. Itu coba kita adakan dan juga kalau kebutuhan cuci kan pasti ada. Kita sediakan laundry koin. Mereka cuci sendiri. Sambil nyuci kita ada coffee shopnya juga. Jadi mereka bisa ngopi. Sambil nunggu ya Pak? Gitu. Oke. Kalau nugas juga bisa gitu ya? Oke. Gitu. Tapi itu yang komersil, itu prinsipnya itu Bapak sewakan space-nya aja atau memang kayak seolah memang Bapak yang manage bisnis ada yang di manage sendiri, ada yang dikerjasamain ya. Pada akhirnya kita tahulah keterbatasan kemampuan ya. Dan kuliner ini kan sekarang udah kreatif banget. Nah kita harus banyak belajar dari teman-teman sih. Ada yang influencer segala macam gitu. Saya nggak ngerti ilmunya dia tuh. Tapi emang sekarang buat narik crowd situ kan. Banget karena mungkin kemajuan internet juga kali ya Pak ya. Orang makin banyak konsumsi media di online, mau nggak mau kan kayak gitu ya. Termasuk di kosan juga itu sangat membantu ya. Betul. Nanti mungkin boleh ceritain kali ya Pak ya strateginya Bapak ketika marketingin online gitu. Oke. Nah kalau sekarang berarti kan dari yang satu kosan menjadi 4 ya Pak ya. Total kamarnya berapa sekarang sih Pak? Total mungkin sekitar 110-an lah ya. 110-an ya. Luar biasa. Nah itu Bapak punya tim sendiri kan ya berarti untuk mulai itu. Boleh ceritain nggak Pak timnya, tim apa aja, terus pembagiannya seperti apa? Gitu. Kalau bicara tim, yang pasti bisnis itu kan nggak jauh dari keuangan ya. Financial engineering sama legal engineering lah ya. Ya pasti di awal itu kan kaitannya permit. Berarti tim legal engineeringnya
sudah harus nyebutnya kerja tuh. Legal engineering ya Pak? Ya tim legal atau tim apalah. Siap. Karena semuanya kan harus diminimize costnya kan. Ya pokoknya tim legalnya udah masuk di studi permit segala macem. Ya kan peruntukannya gimana, lingkungannya gimana. Baru tim keuangan masuk, baru yang terakhir tim engineering design and planning sih. EPC-nya baru mulai kerja kan. Dan di situ harus terus berkomunikasi. Yes. Iya. Berarti kan yang pertama itu tim legalnya itu bisa dibilang kayak mulai dari akuisisi lahan sama memastikan properti tersebut nantinya bisa operate secara permit dan lain sebagainya betul, gitu betul. Pak ya. Oke. Kemudian ada tim finance itu biasanya memproyeksikan gitu Pak atau menghitung gitu. Bikin FS segala macam ya. Oh, riset pasar pun dilakukan oleh tim ini gitu ya. Bareng ya. Oke. Kira-kira nanti jual harga berapa, kenapa gitu-gitu kan ya Pak. Betul. Karena kalau keuangan maunya gua keluar duit balikin kapan ya, nih balik gitu. cepet. Tukang ribut-ribut. Bahkan sebelum setahun udah balik kalau bisa pasti. gitu ya Pak. Oke. Tapi memang ini krusial sih. Pernah kita suatu waktu kita lewatin tim legal. Jadi karena ngelihatnya, wah ini pasarnya pasti bagus, Bintaro gitu kan, yang dekat kampus. Tapi ini lahannya legacy juga nggak Pak? Atau lahannya legacy juga? Kita udah akhirnya kita akuisisi tuh tanpa ada studi perizinan. Akhirnya ternyata izinnya nggak bisa mengakomodir kebutuhan bisnis, harus sekian kamar, ya udah. Jadi memang itu step yang harus dilaluin sih ya. Iya. Karena itu ujungnya kalau nggak bisa operate ya sama aja ya Pak ya. Nggak bisa menghasilkan juga. Karena kan kita memang pingin mendevelop kosan ini sebagai sesuatu yang punya value lebih ya. Kalau emang bisnis kos-kosan zaman dulu gitu ya, di film-film Dono gitu mungkin kan bapak kos terima duit aja gitu kan. Iya kalau sekarang harus bisnisnya melihatnya sebagai bisnis yang beneran bisnis gitu kan Pak ya. Jadi FS-nya juga harus dan legal itu part of FS kan harusnya. Iya. Kita belajar dari Bu Anggit lah. Waduh, sama-sama lah ya Pak ya. Terus kemudian tim design and engineering itu yang kemudian ngeplan ini ada lahan sekian, kemudian bagaimana kita mau optimize itu menjadi berapa kamar gitu-gitu ya Pak ya. Betul. Iya. Siap. Terus propertinya kan di-manage sendiri ya Pak ya. Berarti ada tim, maksudnya dari 4 itu kan semuanya dikelola sendiri ya, kos-kosan itu? Nah, 3 dikelola, 1 dikelola Ibu Anggit. Oh iya benar. Oke. Nah untuk tim operasionalnya sendiri Pak, itu berarti di tiap properti kah atau gimana Bapak ngebaginya? Kalau tim intinya pasti yang manajemen ke atasnya di headquarter lah ya. Yang tim gerudak-geruduk sana sini tadi itu kan. Huru hara tadi. Sementara kalau yang di properti masing-masing pasti ada front office ya, sama housekeeper sama security itu aja sih. Karena kan yang nggak tutup kemungkinan ada banyak kejadian ya di kos-kosan tuh ya. Kadang-kadang ada yang ya mohon maaf ya tiba-tiba harus kita antar ke rumah sakit, ya kan harus menghadapi penagih pinjol. Tiba-tiba datang gitu ya Pak ya. Iya, seru-seruan kayak gitu banyak aja kan. Makanya sekarang kita harus benar-benar bisa mengakomodir kebutuhan pasar, tapi di satu sisi juga kita harus bisa memfilter pasar kan gitu. Oke. Berarti ada seleksi juga nggak sih Pak? Iya, pasti. Gitu ya? Oke. Karena di lingkungan perumahan kan. Betul. Sama Bapak kan sebenarnya itu semua yang 3 itu nerima harian juga atau cuma beberapa Pak yang mix? Yang terima cuma 2 aja. Oh, yang terima cuma 2. Kalau soalnya kan kalau ada harian juga kan case-nya bisa macam-macam ya sebenarnya. Dan berarti tim operasional juga ready untuk serve dua-duanya ya. Iya, betul. Ketika ada demand harian masuk, ketika bulanan ya bisa-bisa aja gitu. Oke, siap. Ini kita ngobrolin cara ngedesain kosan gitu kali ya Pak, mau ngebedah desain gitu. Mungkin sebelum kita masuk ke desain sendiri, saya tadi penasaranin sih Pak, Bapak dan tim tuh punya prinsip tersendiri nggak ya? Misalnya kan istilahnya ketika kita nemu lahan yang potensial itu kan pasti beda-beda ya. Maksudnya ada yang bentuknya kotak, ada yang bentuknya gimana, terus juga luasannya kan juga pasti beda-beda. Biasanya ada kriteria lahan tertentu yang kemudian dianggap ini potensial, ini enggak gitu enggak ya? Sama yang kedua, ketika udah nemu lahan nih Pak, gimana prinsip Bapak dalam maksimalin kira-kira bisa dapat berapa kamar nih di sini gitu. Itu tuh ada cara khusus enggak ya untuk itu? Hitung-hitung. Kalau dari sisi pemilihan lokasi apa segala macam sih sebenarnya kita balik lagi ke pasar kan. Kalau memang di situ ada penghuni yang besar gitu ya, entah kampus atau perkantoran, itu berarti secara lokasi mungkin cukup bisa menjadi gitu ya, nilai tambah yang besar. Tapi kita memang harus lebih dalam lagi ke lingkungan kan, karena kebanyakan memang yang kami kelola ya itu di areal perumahan. Jadi di situ ada permintaan warga yang harus terakomodir kan. Makanya sebagian besar memang kosan kami konsepnya syariah gitu ya. Dan itu memang sudah menjadi sekarang di Jakarta Barat pun banyak dipakai konsep itu kan, karena memang buat menjaga, memfilter
penghuninya juga ya. Nah terus dari sisi desain ya udah pasti kita harus mengakomodir fungsi kan, karena orang ke kosan tuh pasti mau istirahat, recharge energi kan. Berarti harus terakomodir dari sisi kenyamanan, kebersihannya gitu ya. Secara ruang luas apa segala macam mungkin bisa kita tweak dengan penggunaan smart furniture. Ya, kemudian dari lighting sama penghawaan juga bisa mengakomodir itu ya. Jadi dan by the end kalau kembali lagi kepada kami sebagai pengelola kosan pastinya harus ada revenue dan profit yang baik kan. Berarti dari sisi material harus yang durabilitasnya tinggi dan harus kontekstual sama iklim sama kebutuhannya gitu loh. Jadi kalau memang di Indonesia yang tropis ya harusnya menggunakan atap miring dengan kemiringan yang mengakomodir curah hujan yang tinggi kan. Kemudian juga kebetulan di properti kami kita nggak pakai dinding yang harus dicat. Karena kejadiannya gitu ya, kalau dicat tuh kebanyakan dari dulu kan orang tua lebaran ngecat gitu kan. Kita ke kos tiap lebaran ngecat repot. Jadi makanya kita pakainya dinding bata expose ya kan, konkrit expose. Di dalamnya pun juga kita gunakan material-material yang mudah dibersihkan gitu. Mungkin sambil kita lihat propertinya Bapak kali ya dibantu showing. Biar memberikan inspirasi buat yang ini salah satu properti yang di Trogong ya. Ini berarti salah satu yang terbaru kan ya Pak ya? Ini terbaru. Ini kebetulan luas tanahnya 500 meter. 34 kamar. 34 kamar. Ini tentunya kita juga harus mengakomodir regulasi ya. Karena kan Pemda Jakarta sendiri di Pergub yang terakhir tuh nomor 20 ya tahun 2024 tuh udah jelas harus ada daerah bukaan ya untuk yang lahan hijau gitu Pak. Hijau untuk resapan tanah segala macam. Dan juga by the end buat penghuni juga mereka butuh penghawaan sama pencahayaan kan. Dan itu dengan luasan kamar yang kecil tapi mereka dapat jendela, akses keluar masih bisa diterima. Masih cukup ya. Jadi kita akomodir di sini. Itu berarti berapa persen yang terbangun jadi bangunan, berapa persen yang ini sih Pak? Ini kalau nggak salah dulu 60-40 ya. Berarti 40-nya yang lahan open space ya. 60%-nya dibangun. Iya. Jadi dari ketentuan tadi KDB bukaan itu ya? KDB, KLB pasti ya. Iya. Kebetulan di sini emang sebelah kirinya tadi itu fasilitas komersil, all you can eat tadi itu. Terus di sebelah kanannya langsung kantor. Kantor sih asal bisa terima tamu tapi tetap dengan proper lah ya. Bisa komunikasi dengan nyaman. Terus di sebelahnya itu ada yang laundry sama coffee shopnya itu ya. Terus naik ke atas di lantai 2-nya kita spesifik buat kos-kosan. Jadi lantai 1 itu tadi Pak lahan terbuka termasuk parkir berarti kan ya Pak? Lantai 1 parkir sama komersil ya. Lahan komersil ya. Ada restoran, laundry sama office Bapak sendiri. Gimana? Office Bapak sendiri maksudnya atau office disewakan ke? Enggak, office kita sendiri. Office sendiri. Office kita sendiri. Nah di lantai 2 ini spesifik buat kos-kosan. Ini yang tadi Bapak bilang ya, jadi secara dinding menggunakan kita pakai istilahnya kamprot aja ya. Kamprot aja. Jadi dan itu nggak dicat lagi. Jadi sampai kapanpun ya tampaknya kayak gitu aja. Itu tahan lama Pak, tapi secara durability dia Alhamdulillah sih dari yang di Pondok Indah tuh udah dari 2018 nggak ada masalah. Gitu. Kecuali kalau memang kelembapannya tinggi pasti lumutan gitu kan. Ya kita preserve aja sih. Terus lantainya juga kan ya seperti itu aja tuh. Batu candi ya kita ini. I see. Material-materialnya memang kita gunakan jenis-jenis material yang back to nature lah ya. Back to nature gitu. Jadi orang juga nggak bosan karena kan ada yang beberapa berpendapat minimalis ya. Kemudian entah dari Victorian atau apa itulah. Kalau kita ya Indonesia ya yang paling tepat kayaknya kayak gini sih gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang dari maintenance masih terakomodir. Ya? Kita pasang budget sekian ya nggak terlalu jauh keluarnya. Tapi penasaran sih Pak, si lantai batu candi ini maksudnya secara ini efisien ya Pak ya? Kayaknya agak tinggi gak sih harganya atau enggak ya? Harganya sih memang di awal ya cukup tinggi ya, dibanding keramik ya. Durable ya? Iya durable sih. Karena kan kalau kita bicara penggunaan misalnya kekhawatiran ada barang yang pecah gitu ya. Kalau keramik kan akan ada outdatednya. Desain itu bisa jadi nggak diproduksi lagi ya. Mau nggak mau areal sebesar itu harus kita ganti kan. Kalau nggak mau belang-belontek. Kalau ini kan ya sampai kapanpun dari dulu juga ini ada. Ada terus ya. Jadi kita memang pilih material yang sustainable ya. Istilahnya dia availability-nya ada terus. Perawatan juga sebenarnya nggak sulit ya Pak? Nggak sulit. Tinggal dipoles. Kita biasa per 1 bulan sekali pasti kita
gotong royong sama semuanya anak-anak di site untuk general cleaning. Oke. Kalau rutin dilaksanakan sih masih aman. Masih aja. Aman ya. Kalau model ini spesifik nggak apa-apa ya Pak. Kalau material candi gini dia pel biasa aja tuh. Iya pel biasa aja bisa. Oke. Paling dipoles pertama kali aja itu ya. Oh ya. Oke. Lanjut kita jalan-jalan. Ini ke dalam kamar ya. Iya. Kamar. Ini kamarnya dia yang agak beda sih karena dia di dalam ya. Yang tipikal lainnya yang di pinggir-pinggir itu. Ya basically kita masuk sebelah kiri langsung mau pindah. Siap. Kita cari yang ini ya yang dapat cahaya. Mas. Mungkin yang lantai 2. Ada pel lah gitu. Perlu dimarahin. Kita pilih salah satu. Nah di situ aja tuh. Coba. Ini ya Pak ya, dapat balkon kan ini? Iya boleh. Sip. Jadi begitu masuk sebelah kiri kamar mandi. Kamar mandi ada water heater karena pasti mereka kebutuhannya pulang kantor capek, ingin mandi dengan air hangat gitu ya. Toilet juga di dalam, kemudian cermin di dalam. Terus masuk ke kamarnya. Dan kita juga ini buat minimalisir karena kejadian di Pondok Indah kita dulu di bawah nggak pakai plin gitu ya Bu ya. Jadi pakai bangku tuh bisa geser-geser dinding pada belecetan kan. Ya kini kita kasih panel-panel kayu ya? itu ya. Dengan pencahayaan yang juga masih mengakomodir kalau misalnya mereka mau istirahat, lampu jenderalnya dimatikan pakai lampu itu aja gitu ya, LED-nya aja. Terus pakai smart TV bisa setel Netflix sama YouTube. Gitu. Ya kasur tidur yang senyaman. Storage-nya yang ini apa ya? Maksudnya kayak lemari itu? Ya itu lemari. Oke. Lemari di bawahnya bisa buat taruh koper. Ya kita optimalkan lah dengan ruangan yang seadanya itu bisa mengakomodir semua kebutuhannya si penghuni kosan gitu ya. Kalau ukuran kasur ini single ya Pak ya? Itu single sih kayaknya. Single ya? Iya. Single, oke. Terus ini kebetulan yang didapat balkon. 1,2 apa 1 ya kali 2 meter ya. Ya ini ada balkonnya kebetulan. Dan tadi ya semua materialnya diusahakan sebenarnya natural ya Pak. Oke. Kita jenis-jenis color template-nya semua juga yang nyaman buat istirahat lah ya. Nggak yang terlalu terang. Karena orang yang dicari kan ke tempat istirahat buat naikin melatonin ya. Iya Pak. Bisa tidur. Oke. Oh diukurin. Keren ya, ada meterannya. Iya Pak, aslinya ada meterannya sih Pak. Oke. Yang ini tuh berapa lantai sih Pak propertinya? Yang ini 3,5 lantai. Oh 3,5. Setengah tuh termasuk bawah apa atas malah? Ke atas. Oh ke atas. Oke. 3,5 lantai. Yang bawah kan spesifik buat komersial sama parkiran. Yang 2 bulanan. 2 bulanan. 3 dan 4 itu kosan. Harian. Oh gitu emang bisa by lantai ya? Iya. Kalau yang di Pondok Indah malah kita kasih sekat lagi sih pintu akses buat yang harian. Bulanan. Oh bulanan. Jadi yang harian nggak bisa masuk ke dalam kan. Yang ini yang lantai 3 ya Pak tadi hariannya? Iya. Sama sih. Sama. Interior yang harian sama bulanan sama. Tapi misalnya kayak tadi Bapak bilang kalau misalnya itu kan mixed use ya. Kalau misalnya demand-nya ada yang bulanan mau menempati yang lantai 3 sekarang diperbolehkan Pak atau? Iya. Diperbolehkan juga. Kebetulan memang ada beberapa yang kita kadang-kadang nggak bisa ngontrolnya adalah mereka minta view tertentu. Baik. Jadi ada tuh yang arah mana matahari pagi mereka prefer situ gitu kan ya. Ya mau nggak mau yang lantai 3 juga kita jual dipakai juga. Dipakai gitu ya. Oke siap. Gitu. Cuma kita kasih tahu ini campur sama harian gimana konsekuensinya kan tamu yang baru gitu ya. Mereka nggak keberatan ya udah kita kontrak. Gitu. Oke. Ada aturan tertentu yang diterapin untuk kamar nggak Pak? Maksudnya dalam rangka perawatan ya? Soalnya kan kalau saya belajar dari beberapa pemilik kos itu kan ada yang bener-bener ketat banget gitu ya. Entah maku nggak boleh. Terus kemudian misalnya karena dia emang worry, apalagi ini propertinya misalnya baru gitu ya. Ketempelan apa, terus juga mungkin kayak jamur apa segala macam ketika si penghuni itu nyimpen sesuatu di dalam kamar yang bikin udaranya jadi lembab apa segala macam gitu. Iya. Ada peraturan diterapkan nggak Pak untuk perawatan? Ada sih, ada pastinya ada ya. Karena kan kita juga hidupnya berdampingan sama penghuni lain ya. Iya. Jadi ada beberapa kasus misalnya mereka bawa rice cooker, buat di dalam gitu ya. Padahal kita juga sudah sediakan dapur bersama gitu kan, bisa gunakan di situ. Kekhawatirannya kan kalau misalnya terjadi korsleting atau apapun merugikan semuanya gitu ya. Nah kalau yang tadi mau pasang aksesoris di dinding seperti maku atau kejadian juga ada tuh. Tapi kan kita emang ada deposit. Ya, yang bisa bagian kita sampaikan ya
kalau memang kebutuhannya seperti itu, waktu itu ada bule gitu ya, dari Brazil atau dari mana mereka pasang kayak apa ya, bukan jimat sih, apa heirloom atau apalah gitu yang kepercayaannya menuntut harus ada itu. Nah ya kan kita nggak bisa tidak bolehkan ya, akhirnya mereka pasang ya, tapi nanti akan ada biaya recovery-nya dari sini ya, mereka keberatan nggak masalah. Jadi kita inilah ada ketentuan, tapi kita mentoleransi beberapa yang memang tidak merugikan kepentingan umum gitu. Tapi so far dari semua propertinya nih Pak, maksudnya perawatannya aman Pak? Maksudnya apakah misalnya pernah ada kejadian di mana propertinya tuh jadi rusak nih gara-gara itu tadi ya, misalnya penghuni gitu. Ya, pernah ada kejadian? Pasti ada sih. Ada misalnya yang punya anak gitu ya. Jadi ada karena diperbolehkan ya Pak di sini. Yang di Pondok Indah itu kan bisa terima suami istri sama anak. Jadi ya namanya anak-anak ya. Kadang-kadang sepedanya dipaksa masuk ke dalam kamar juga. Tapi ya by the end kita komunikasi lagi lah. Ada beberapa hal yang harus mereka tanggung. Mereka pahamin itu. Kalau sekarang pembagian fasilitas umumnya menghitungnya gimana Pak modelnya? Kan tadi ada dapur umum. Misalnya let's say, atau Bapak punya rasio tertentu nggak? Misalnya dari tiap 10 kamar ada satu dapur yang digunakan bersama gitu. Jadi misalnya Bapak punya 20 kamar maka ada 2 gitu, atau ada kalau sebenarnya itu kasusnya unik juga sih ya. Nggak bisa kita pukul rata 10 kamar harus ada satu ini. Dan memang kita mengacunya dari ketentuan aja. Di pergubnya kan ada ya. Ada ya. Ada. Jadi tangga jaraknya harus berapa. Kemudian dapur umum juga harus ada hydran gitu-gitu ya. Apar. Jadi seperti itu. Contoh ini ya, ada apar. Iya. Jadi balik lagi kita berdasarkan ketentuan lah yang paling minim yang harus kita penuhin itu. Tapi kalau memang ada kebutuhan tertentu dari demand dari penghuni yang pada akhirnya juga memberikan keuntungan buat yang lain ya, kita coba akomodir. Kalau contoh di properti ini Pak, ini dapurnya ada. Ini per lantai 1. Per lantai 1 ya. Dan sebenarnya kalau mau dibilang dapur ya cuma buat microwave sama nyuci gitu aja. Iya. Pantry kali ya Pak ya nyebutnya ya. Kalau kulkas kita sediain di bawah sih, komunal. Kulkas komunal. Dispenser. Berarti air tuh tiap lantai ada. Ada. Pantry tiap lantai ada gitu ya. Pantry tiap lantai ada. Terus ya kan kita juga sediakan, yang di Pondok ini kita sediakan vending machine juga sih. Sama ada coffee shop kan. Kalau yang di sini memang cuma coffee shop sama all you can eat tadi itu restoran. Jadi mereka bisa pesan dari bawah. Tapi kebanyakan memang penghuni kita lebih prefer ambil makanan dari luar juga ya. Masak malah nggak ada ya Pak sini karena nggak ada dapur ya. Tapi itu sengaja atau nggak Pak? Sengaja nggak ada dapur masak supaya bersih atau memang? Kepikiran juga sih ke depan, misalnya kalau lokasinya kayak di Jogja atau di Bali gitu kan, mereka kebanyakan pasti family ya. Mereka pasti pengen nyediain makanan buat anak untuk sarapan atau apa. Mungkin kita bisa ke arah sana juga. Tapi sementara ini memang demand marketnya nggak mengarah ke situ sih. Ya. Karena kalau Jakarta ternyata seperti ini ya Pak ya. Beli ngangetin gitu kan. 90% go food. Kita sediain dapur nanti waste juga kan. Betul. Iya. Fasumnya Pak berarti selain bagian komersial di bawah, dapur, per lantai ada pantry, ada apa lagi Pak yang disediakan? Sementara sih itu aja. Paling kita tadinya sediakan kayak rooftop di atas. Tadinya kita pingin ada program misalnya kayak olahraga bareng gitu ya di weekend gitu ya, entah yoga lah atau apa itulah ya. Memang ada space tapi ya di atas ya. Tapi by the end yang disayangkan memang mereka di kosan, bukan disayangkan ya, memang itu habitnya. Begitu masuk kamar ya sekarang pegangannya kalau nggak handphone Netflix gitu kan. Akhirnya mereka gunakan ruang-ruang komunalnya justru yang di luar kan, di mall atau di mana. Tapi yang di Jatinangor memang kita sediakan ruang meja belajar atau ruang makan besar komunal. Ya? Itu kepake banget sih. Pak. Jadi balik lagi based on demand aja. Ya? Betul. Oke. Dan kebetulan 3 properti Bapak yang di Jakarta tuh marketnya pekerja semua. Jadi karakternya mirip Pak. Iya betul. Weekend mereka pulang. Gitu. Yang kosan. Mereka pulang, entah ada yang di Bandung, ada yang di Lampung, ada yang di mana, Jogja, Cirebon. Tapi justru hariannya, weekendnya ngisi gitu kan. Jadi alhamdulillah parkiran segitu nggak pernah tabrakan lah. Nggak pernah. Paling sama tempat makannya aja paling kan. Iya, kalau tempat makannya pas rame gitu ya Pak. Iya. Kalau parkiran ada prinsip ngitungnya juga nggak Pak? Kayak dari berapa kamar? Ada ketentuannya di peraturan ada semua. Di buku arsitek juga ada, cuma saya lupa. Oke, siap. Iya. Inilah hanya tadi berapa, 500 ya Pak? 500 meter persegi ya. Oke. Mungkin kita bisa ke itu kali ya, yang tadi yang kan Bapak kayaknya udah ada tiap properti layoutnya seperti apa gitu ya. Desain yang ini ya.
Kita lihat di PP decknya tadi lah, PPT. Di PDF tadi ya. Biar kita bisa lihat layoutnya gimana. Ini dari yang di Cilandak. Kalau yang dari awal banget yang Pondok Indah. Terus ke kiri terus. Ke kiri kali ya. Ke awal. Ini yang terakhir justru. Nah secara ini kronologi lah ya. Oke, siap. Jadi ini yang pertama kita develop. Ini yang di Pondok Indah. Luas tanahnya 500 meter. Tampaknya tadi lah ya. Kita bisa dilihat. Coba mengusung kearifan lokal dari sisi material. Mengakomodir kebutuhan pasar. Penghuni sama iklim juga kan. Lingkungan juga. Terus coffee shopnya juga kita. Itu coffee shop ya Pak? Yang kiri? Oke. Siap. Ya tetap jenis material juga masih sama. Ya kebutuhannya kan orang pasti buat sambil kerja, sambil ngopi gitu ya. Santai-santai. Kamar mandinya juga di situ kita kasih jenis material yang memang di sini masih nuansanya gelap nih. Karena memang ya harapannya orang-orang teduh kali Pak, bukan gelap. Teduh. Ya men-trigger orang untuk gampang tidur lah. Oke, nyaman. Jadi, lah ya. Itu yang kita coba masukkan dalam konsep desainnya. Kamarnya ini 3,5 mungkin komen kali. saya sebenarnya material yang natural itu sebenarnya everlasting nggak sih Pak? Everlasting ya. Maksudnya kalau yang lain kan mungkin kadang-kadang sekarang lagi masanya minimalis nih, tapi kadang-kadang masanya brutalis nih gitu kan. Tapi kayaknya kalau natural di era apapun ini ya masih acceptable masuk, ya. Iya. Ya kurang lebihnya sih itu, dan kebetulan juga secara maintenance rendah, yaitu alhamdulillahnya banyak keuntungan yang kita dapatkan sih dari jenis material itu. Minusnya apa Pak tapi material natural? Capexnya tinggi atau? Capexnya tinggi. Oke, siap. Capexnya tinggi ya. Dan memang ada beberapa yang memang melihatnya kok jadul banget gitu ya, tradisional gitu kan. Jadi memang kita yang di Trogong kita udah mulai agak dimodern. Agak dimodern. Oke, siap. Oke, lanjut. Ini layoutnya ya Pak ya? Ini layoutnya. Dia nanya, itu di bawah ada coffee shop sama laundry, parkiran, di bawah juga ada 3 kamar. Oh, di bawah ada kamar juga ya? Ada kamar, ada tamannya juga. Oke. Terus yang di Trogong kali ya? Boleh. Layoutnya tiap properti sama gak sih Pak? Layout kamarnya atau dibedakan? Beda-beda. Oke. Nah ya, ini yang properti yang kedua yang kita develop. Lokasinya di Jatinangor. Luas tanahnya 250 meter. Tapi di sini kita dapetin jumlah kamar yang sama yang 26 tadi itu. Karena memang kebutuhannya untuk mahasiswa. Jadi luasan kamarnya sendiri juga beda tuh. Sekitar 3 kali 4,2. Jadi kita squeeze. Itu tipe 1, tipe 2 size-nya sama Pak? Size-nya hampir sama. Hampir sama ya? Oke. Jadi kalau yang tadi kan tempat tidurnya queen ya? Queen size. Kalau yang di sini single aja. Cuma cukup ada TV di depan tempat tidur, terus ada meja belajar sama kamar mandi dalam. Udah itu aja. Dan di sini nggak ada balkon. Yang penting ada jendela dengan view luar, pencahayaan alami sama hijau-hijau lah. Oke. Gitu. Nah ini fotonya. Nah di sini konsepnya juga nggak seredup yang tadi lah ya. Di sini kita lebih modern. Lebih modern. Ini yang tadi saya bilang communal space buat mereka ngobrol-ngobrol sambil belajar. Putri atau campur ya Pak? Yang ini tadinya yang lantai bawahnya itu putra, atasnya putri. Atau lupa sih. Pokoknya dibedain lah. Tapi akhirnya kita spesifik buat putri semua. Putri aja. Oke. Iya. Siap. Terus ini yang di Trogong, properti ketiga. Dan di sini kebetulan demand-nya untuk komuter kan, yang MRT itu tadi. Jadi kita juga membedakan sama yang di Pondok Indah. Di mana luasan kamarnya ini 4 meter kali 3 meter gitu. Nah, kurang lebih seperti inilah. Berarti sebenarnya lebih kecil sedikit ya? Lebih kecil sedikit. Nah, dan tampilannya mungkin sedikit lebih inilah ya, kekinian gitu ya. Tapi tetap natural. Tetap natural. Cuma lebih modern. Gitu. Kamar mandinya juga lebih terang gitu kan. Dan memang kayaknya Bapak sengaja ini ya, pencahayaan itu penting ya. Jadi makanya jendela sebisa mungkin lebar gitu kan. Iya.
itu sih ya, referensi kayak kita baca-baca gitu kan. Ada temuan dari dokter di Jepang atau di Jerman gitu ya, yang di rumah sakit ada jendela tuh justru orang lebih cepat sembuh gitu kan. Okay. Ironisnya sekarang di rumah sakit nggak ada jendela ya. Iya Pak, betul juga sih. Ngekos aja. Oke, lanjut. Ini yang Domus ya. Terbaru tuh ini ya Pak berarti ya. Ini yang terbaru ya? Betul. Okay. Ini lantai 2. Ini yang tadi second grade-nya Legacy lah ya, namanya Domus. Jadi kamarnya luasannya sih sedikit lebih kecil aja, tapi kita kita kasih balkon dengan view keluar gitu ya. Jadi pemandangannya tuh apartemen sama PIM gitu. Secara lokasi malah lebih dekat tapi harga lebih murah. Karena lingkungan, faktor lingkungan ya Pak. Faktor lingkungan. Pemilihan materialnya juga kita pakai keramik kan, kalau bisa dilihat di situ. Oh iya betul. Homogeneous style gitu. Jadi yang bukan yang batu candi tadi ya. Betul. Oke. Siap. Tapi tetap aspek penghawaan, pencahayaan itu tetap kita. Penting ya. Karena biar ya orang mau tidur nyenyak gitu ya, tinggal enak gitu kan, harus kita akomodir kebutuhan primernya ya. Yes. Nah ini proposal yang tadi saya bilang yang di Bintaro itu. Kita udah develop desain segala macam. Ini kos juga kan ya Pak? Iya, kos-kosan di bawahnya kita all you can eat tadi itu juga. Kita coba develop untuk bisa 3 lantai, dapat 18 kamar di luas tanah 200 meter gitu. Tapi ternyata izinnya nggak bisa keluar. Jadi yang nggak bisa keluar yang mana Pak? Jumlah lantainya? Jumlah lantai sama fungsi kos-kosannya itu. Nggak boleh? Nggak boleh. Di lahan titik itu gitu ya? Spesifik? Di lingkungan sih. Di lingkungan. Lingkungannya nggak mengizinkan. Lingkungannya apa Pak emang? Kalau perumahan. Perumahan. Malah nggak boleh ya? Warga mungkin khawatir kali ya. Ya kita kan namanya tetangga ya, kita harus mendengar suara mereka. Jadi sebenarnya bukan masalah regulasinya juga memang tidak mengizinkan 18 sih. Tadinya bisa berkurang lah, tapi masih hitungan bisnis mungkin masih sedikit ngepas lah ya. Tapi kalau warga udah bicaranya nggak bisa ya udah. Ya agak susah sih ya. Ya mungkin itu tantangan banyak pemilik kos juga ya. Jadi dan mungkin perlu diperhatikan juga kali ya Pak ya. Mungkin walaupun secara on paper boleh nih, tapi kalau sekitar nggak mendukung itu kan sebenarnya ujung-ujungnya akan terganggu. Betul. Memang dari awal kita harus jadi tetangga yang baik ya. Iya. Walaupun belum kenal ya Pak. Oke. Ini kos berikutnya juga Pak. Ini yang di Bandung. Ini juga proposal buat orang, tapi akhirnya sampai hari ini belum jadi terlaksana sih. Gitu. Di Bandung ini ruko sih, 2 ruko kita coba develop. Ini 2 ruko. Ini yang di lantai 2-nya itu sama lantai 1 kamar sama komersil. Tapi yang di lantai 3 itu kita tadi mau bikin kapsul. Cuma by the end FS-nya nggak masuk karena mungkin waktu itu kita cobanya returnnya nggak masuk. Oke. Gitu. Siap. Tapi untuk setiap, tadi penasaran Pak, untuk setiap kamar berarti Bapak tuh udah punya kayak modul gitu ya, yang tinggal diceplokin gitu nggak sih? Betul. Okay. Kebetulan tim keuangan maunya kan, ya mereka melihat ini prospeknya bagus ya. Gimana sekarang banyak orang lebih prefer tinggal di kosan. Mereka minta bikin template. Biar gampang kita gitu masih ada beberapa property idol juga, dan juga ada beberapa rekan-rekan minta di develop tanahnya. Gitu loh. Jadi ini sebenarnya sangat menarik nih Bu. Dimana kalau kita bisa create value yang lebih buat aset-aset idol kita atau teman-teman atau keluarga ini, bisa kita gunakan konsep kos-kosan kerjasama, ya kan? Ya pada akhirnya mendapatkan return yang bagus buat siapapun gitu. Daripada propertinya pasif dan nggak ngapa-ngapain kan Pak? Iya betul. Karena memang peluangnya ke arah sana sih ya. Tapi kalau menurut Bapak ada batasan nggak di mana properti idol yang mana nih yang bisa di-convert dan tidak gitu? Atau sebenarnya semua bisa selama dia lingkungannya atau lokasinya bagus? Secara apa ya, peruntukannya yang udah pasti sih regulasi sama lingkungan itu aja sih concernnya. Kalau dari sisi engineering, desain segala macam bisa aja ya. Insya Allah bisa. Jadi semua. walaupun dia perlu demolish full itu tetap bisa aja. Nggak ada masalah, iya. Oke. Terakhir nih Pak, kedepannya ada rencana apa lagi nih atau ada inovasi baru apa lagi nih dari project-projectnya Pak Bimo gitu ya? Iya. Kalau bicara inovasi, mungkin saya coba translate-nya visi dan misi ke depannya lah ya. Jadi memang ada concern yang ini sih yang menjadi perhatian kami, karena memang kalau dengar dari sosmed atau dari beberapa seminar gitu ya, yang menarik adalah sekarang tuh
yang benar-benar terjadi di pasar adalah asuransi tentang kesehatan mental itu naik. Berarti kan ada sesuatu nih di generasi ke depan ya. Generasi ke depan ya. Nah, kita sebagai penyedia tempat tinggal khususnya kosan harusnya punya peran lebih di situ kan. Jadi memang kebetulan kami juga ada beberapa aset idle dalam bentuk tanah dengan mitra-mitra juga yang ke depannya akan di-develop. Jadi kita memang membuka ruang untuk kerjasama. Mungkin Bu Anggit tertarik, mudah-mudahan gitu ya. Dan memang pasar kita masih menyasarnya ya ke mahasiswa yang dekat kampus-kampus ataupun pekerja. Dan mereka pada saat istirahat itu mereka juga butuh sesuatu. Selain fungsi secara fisik untuk istirahat, secara emosional pun mungkin ada sesuatu yang bisa di-infuse di sana gitu loh. Nah ini jadi lewat PR bersama sih. Lewat tempat tinggal lah ya. Jadi PR bersama kan ya. Karena kan memang kalau banyak lah ya di sekolah-sekolah marketing gitu. Sekarang kita jualan tuh bukan cuma jualan gitu kan. Jadi kita problem solving buat mereka. Itu yang jadi PR bersama ya, mudah-mudahan Legasi bisa memberikan partisipasi lebih dalam menyelesaikan kebutuhan emosi atau apalah gitu. Anak-anak muda ke depannya ya Pak. Iya. Itu kayaknya karena sekarang kosan makin banyak gitu ya. Dan kita buat naikin harga juga berat. Betul. Jadi memang harus ada value lebih. Oke. Jadi saya harap ilmunya Bu Anggit bisa ditularkan ke kita. Sama-sama ya Pak. Kita bisa juga kolaborasi gitu kan. Saya juga tadi belajar banyak dari Bapak. Gimana menyediakan akomodasi yang dengan mungkin tetap efektif, efisien, memilih materi yang terbaik biar orang tetap nyaman tinggal gitu kan ya. Dan setuju bahwa kos-kosan itu kalau di kita ya Pak ngelihat mungkin misinya hampir mirip nih. Kita ngelihat kos-kosan itu kan kayak pertama kali orang kuliah ngerantau, pertama kali orang ngerantau kerja itu kan tinggalnya di situ dulu ya. Kayak pertama kali dia memulai hidup mandiri sendiri gitu, dimana yang tadinya mungkin dia apa-apa bisa disupport orang tua, bisa nanya orang tua, ini enggak nih. Nextnya dia hidup sendiri, tekanannya lebih besar, pressure lebih besar, tapi juga itu kesempatan buat dia bisa bertumbuh lebih besar. Nah kita gimana sebagai sesama penyedia akomodasi tempat tinggalnya mereka itu kemudian menjadi menyediakan tempat di mana mereka bisa tumbuh, mencapai cita-citanya dan segala macam gitu kan Pak. Cocok. Iya. Cocok nih Pak. Salaman dulu Pak. Tinggal tanda tangan. Ya tanda tangan dia. Oke. Nah kedepannya sama ada ini nggak Pak rencana? Apakah akan tetap main di Jabodetabek aja atau terbuka juga nih untuk? Terbuka sih, pastinya terbuka. Kebetulan kita juga ada aset di Jawa Timur. Oh gitu. Di Sidoarjo sama Malang. di Sidoarjo dan Malang ya. Di Malang juga dekat kampus tuh. Oke. Jadi kita memang sangat berharap ada pihak-pihak yang satu visi, satu misi, satu frekuensi, siapa tahu tertarik untuk kerjasama. Ini kerjasamanya kan bisa dalam bentuk macam-macam Pak. Iya macam-macam. Joinan, misalnya satu properti, joinan modal gitu kan ya, seperti crowdfunding gitu Betul, iya. Atau lainnya. Tadi kan Bapak bilang juga ada yang modelnya lahannya tetap milik Bapak atau milik keluarga, tapi bangunannya yang kemudian dikerjasamakan gitu. Betul. Iya. Sekarang kan banyak banget ya orang-orang yang punya, ibaratnya orang-orang tua zaman dulu punya tanah besar-besar, tapi sekarang anaknya nggak bisa ngerawat gitu kan. Dan ini adalah suatu kesempatan buat kita utilize lebih optimal gitu kan. Kita mungkin bisa masuk ke sana memberikan solusi buat mereka yang membutuhkan revenue juga. Dengan ide ini ya siapa tahu bisa ada suatu simbiosis mutualisme bersama gitu kan. Siap. Ya entah bentuknya crowdfunding ataukah nanti kita bentuk badan usaha bersama atau seperti apa, itu sebetulnya bisa dibicarakan lah ya Pak. Hal teknis yang harusnya sangat mudah di. Tapi yang pasti mungkin kalau dari Pak Bimo sendiri sebenarnya masih ada aset-aset yang punya potensi buat dikembangkan yang ada kayak di banknya Pak Bimo lah ya. Secara grup sih ya, sama nggak semuanya milik kita ya. Nah, ada beberapa relasi ya, entah itu keluarga atau teman dekat. Mereka sangat melihat ini sebagai suatu potensi. Jadi ya memang terbuka besar, pasarnya besar. Kita tinggal memberikan informasi ini kepada mereka semua gitu ya. Ya mudah-mudahan podcast ini lah jalannya. Lihat podcast ini ya Pak ya. Jadi saya kalau datang lagi nanti udah propertinya nggak cuma 4 kan ya Pak, bisa 10, 20. Nanti baru Bu Anggi lah Mas. Iya kan Bu Anggi semua. Baik, makasih banyak Pak Bimo udah mampir ngobrol-ngobrol. Again semoga bisnisnya makin berkembang, propertinya makin banyak. Dan tadi ya makin banyak partner yang bisa digandeng juga. Dan terima kasih juga ke rekan-rekan yang sudah menonton dan mendengarkan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Anggit, izin pamit. Dunia properti makin melejit.